Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan sama-sama belajar bagaimana menginteraktifkan kerangka pembelajaran yang sudah kita buat ke dalam live worksheet. Khususnya bagaimana kita bisa memasukkan video ataupun audio ataupun sebuah link ke dalam kerangka pembelajaran yang sudah kita persiapkan sebelumnya. Baik Bapak dan Ibu, sebentar saya mohon izin untuk share screen sejenak. Bapak dan Ibu, kita awali dengan masuk ke dalam live worksheet ya. Caranya adalah kita menuju ke Google Chrome kita, kemudian kita ketikkan live worksheet. Seperti ini, lalu kita klik live worksheet, kita tunggu beberapa saat. Nah, Bapak dan Ibu, di sini sebelumnya saya sudah pernah login ke dalam live worksheet, maka di sini sudah muncul akun saya. Kalau misalnya Bapak dan Ibu belum login, maka Bapak dan Ibu boleh login terlebih dahulu. Ya. Ini saya contohkan logout dulu Bapak dan Ibu. Nah, biasanya muncul tampilan seperti ini kalau kita belum login. Maka kita perlu login terlebih dahulu, tetapi pastikan Bapak dan Ibu sudah punya akun di Livevoxit. Kita klik login, kemudian silakan masukkan username, kemudian masukkan juga passwordnya. Dalam hal ini saya sudah menyimpan username maupun password saya ke dalam laptop saya, sehingga secara otomatis dia keluar seperti ini. Lalu kita centang yang I am not a robot, lalu kita klik login. Oke, akan muncul tampilan seperti ini Bapak dan Ibu. Lalu kita klik ke bagian My Dashboard. Yang ini, kita klik yang My Dashboard. Kita tunggu, lalu kita lihat scroll ke bawah, ada tulisan create. Nah, ini kita klik yang My Worksheet. Kemudian Bapak dan Ibu, kita klik yang Add Word, ini yang worksheet ini. Bapak dan Ibu, kita akan memasukkan kerangka pembelajaran yang sebelumnya sudah kita buat dan kita simpan dalam bentuk PDF ke dalam live worksheet. Maka pastikan Bapak dan Ibu sudah memiliki kerangka pembelajaran yang akan diupload ke dalam live worksheet. Dan agar bisa praktek untuk video ini, maka pastikan juga Bapak dan Ibu menyiapkan tempat untuk menampilkan video, kemudian tanda atau icon untuk klik materi dalam bentuk link maupun dalam bentuk audio di kerangka pembelajaran yang sudah Bapak Ibu buat. Saya lanjut Bapak Ibu ya, kita klik yang Add Worksheet. Kita tunggu ya, muncul seperti ini, ada perintah upload worksheet background image ya. Nah, ini kalau ada muncul seperti ini dirasa mengganggu, boleh di close saja. Kita klik yang close. Kemudian kita klik yang ini Bapak dan Ibu ya, add media. Kita klik add media. Kemudian akan muncul tampilan seperti ini Bapak dan Ibu. Bapak Ibu klik yang pilih file. Lalu pastikan file yang akan diupload itu ukurannya tidak lebih dari 5,5 MB. Kemudian file yang diperkenankan adalah PNG, JPG, dan JPEG serta PDF. Kemarin saya sudah sarankan kepada Bapak dan Ibu untuk mengubah dalam bentuk PDF. Maka kita klik yang pilih file, lalu diarahkan ke eh, file explorer milik kita, maka kita cari, kita simpannya di mana kerangka pembelajarannya ya. Dalam ini saya kemarin simpan di file saya ya. Oke. Iya, yang ini ya Bapak dan Ibu ya. Contoh kerangka pembelajaran yang Pancasila ya. Saya klik, kemudian saya klik open yang di sini. Nah, ini sedang proses mengupload ke dalam live worksheet. Oke, sudah. Ini sudah masuk Bapak dan Ibu. Kalau sudah, Bapak Ibu klik save ya. Ini sudah masuk. Ini judul filenya sudah ada di sini. Lalu kita klik save. Oke, sudah kita eh, tunggu Bapak dan Ibu. Ini masih dalam proses ya. Masih berputar.
sampai dia selesai. Kita masih tunggu Bapak dan Ibu sampai proses menambahkan file itu selesai, ya. Masih dalam proses Bapak dan Ibu karena memang ini ukurannya hampir 5,5 MB, cukup besar ya Bapak dan Ibu. Oke, ini sudah masuk, lalu ini sudah tercentrang seperti ini, lalu kayak kita klik yang insert selected yang ini di sini. Kita klik insert selected. Kalau sudah Bapak dan Ibu scroll ke bawah, lalu tuliskan judulnya, judul kerangka pembelajarannya. Saya misalnya tentang Pancasila misalnya. Pancasila. Oke. Kemudian ini untuk deskripsi tambahan boleh diisi, boleh tidak. Kemudian pilih bahasanya, saya pilih bahasa Indonesia. Ketika ketikkan Indonesia langsung muncul Bapak dan Ibu di sini Indonesian. Subjeknya kita pilih PKN misalnya, apakah ada? Ada Bapak dan Ibu ya. Di sini ada PKN, kita pilih PKN. Kemudian main kontennya kita pilih Pancasila misalnya. Ada Bapak dan Ibu di sini ya. Ada Pancasila, ada pengamalan Pancasila. Saya pilih yang Pancasila saja. Other konten ini boleh diisi, boleh tidak. Kelasnya ini kelas berapa Bapak dan Ibu ya. Di sini misalnya kelas 5 SD ya. Kemudian ada pilihan apakah ini boleh di-download oleh orang lain atau tidak. Kalau boleh silakan klik yes, kalau tidak pilih yang no. Saya misalkan klik yang yes. Kemudian umurnya misalnya dari umur berapa Bapak Ibu ya? 10 sampai 12 tahun misalnya ya. Oke. Kemudian karena ini masih dalam tahap proses sehingga nanti hasil dari sini belum selesai seutuhnya, maka ini sementara saya simpan private dulu Bapak dan Ibu. Saya klik yang private. Ini sementara dalam bentuk private karena memang saya akan mengerjakannya secara bertahap. Tetapi kalau misalnya Bapak dan Ibu langsung selesai mengerjakannya kemudian ingin diubah ke publik juga boleh, silakan. Saya pilih yang private. Lalu di sini ada peringatan bahwa ketika kita menyimpan secara private itu kita hanya boleh menyimpan sebanyak 30 eh, lembar kerja ya. Lalu kalau sudah saya klik save and edit element. Saya klik save and edit element. Oke, sudah Bapak dan Ibu. Nah, Bapak Ibu, saya scroll ke bawah. Nah, ini sudah masuk Bapak dan Ibu, ya. Sudah masuk. Kemudian di sebelah kiri ini adalah tampilan untuk kita melakukan aktivitas menginteraktifkan di live worksheet. Nah, ini adalah halaman pertama. Di halaman pertama ini nanti saya minta anak-anak bisa menuliskan nama dan kelasnya. Maka saya pilih yang di sebelah kiri ini, saya pilih yang ini Bapak dan Ibu. Sebentar. Ini kan tertutup Bapak Ibu ya. Ini kalau kita mau scroll lagi ke bawah ternyata tidak bisa, tertutup. Nah, kalau tertutup seperti ini bagaimana Bapak dan Ibu? Bapak Ibu boleh tampilkan perkecil tampilan layar laptop Bapak dan Ibu. Caranya tekan tombol kontrol di laptop kemudian bersamaan dengan tombol kurang atau min. Jadi kontrol min. Kalau kita perkecil Bapak dan Ibu, maka ini terlihat Bapak dan Ibu pilihan ini terlihat semuanya ya. Jadi kalau misalnya ini pilihan ini tidak terlihat semua Bapak dan Ibu boleh perkecil tampilan laptop Bapak dan Ibu. Tekan Ctrl dan Min. Lalu Bapak dan Ibu, ini saya kembali lagi ke atas. Saya ingin anak-anak murid saya bisa mengisikan nama maupun kelasnya. Maka saya pilih yang ini Bapak dan Ibu ya, yang open answer. Saya klik. Nah, ini muncul kotak seperti ini. Saya geser, kemudian saya sesuaikan ukurannya. Iya, saya naikkan sedikit, geser. Lalu arahkan kursor sampai berubah jadi panah kanan kiri baru bisa kita perbesar Bapak dan Ibu. Oke. Lalu di sini ada tanda pensil nih. Coba kita lihat isinya apa sih? Kalau kita klik ternyata ya settingnya ini apakah boleh dikosongkan atau siswa harus isi ya. Maka
ini ada dua pilihan, siswa boleh mengosongkan ini atau siswa harus isi. Saya pilih siswa yang harus isi. Kemudian style setting ini adalah eh, kita bisa atur fontnya, ya Bapak dan Ibu. Fontnya mau sebesar apa? Di sini jenis fontnya Arial, kemudian ukuran fontnya saya mau buat misalnya 24 ya, supaya lebih besar. Kemudian tulisannya nanti mau di mana? Apakah rata tengah eh, atau di samping? Saya mau yang di samping kiri saja misalnya, ya. Kemudian warna hurufnya apa? Ya, bisa kita ganti warna background kotak ini apa? Mau kita ganti misalnya ini saya klik warnanya apa, warna background tulisannya misalnya saya ganti ini misalnya ya. Kemudian sudah Bapak dan Ibu, kemudian Bapak dan Ibu silahkan atur. Kalau sudah Bapak dan Ibu, klik yang save yang di sini ya. Kita save. Nah, kemudian Bapak dan Ibu eh yang selanjutnya ya. Ini bisa kita geser, kita sesuaikan ya. Lalu untuk yang kelas sama Bapak dan Ibu caranya seperti tadi. Boleh ini kita eh, ketik dari sini ya, klik dari sini atau yang ini saja kita duplikat Bapak dan Ibu. Saya duplikat ya. Saya klik yang ini, lalu saya pindah ke sini. Ini kan terlalu panjang, maka ini saya perkecil Bapak dan Ibu. Saya klik geser. Oke, saya pindah di sini. Ya, jadi kita bisa menyiapkan kotak ini dan kotak ini nanti akan diisi oleh siswa kita menggunakan pilihan yang open answer ya, jawaban terbuka. Kemudian selanjutnya, seperti yang sudah saya sampaikan di awal, dalam video kali ini kita akan sama-sama memasukkan video, kemudian masukkan sebuah link materi dan sebuah audio ke dalam aktivitas pembelajaran yang kita berikan kepada siswa. Sedangkan untuk yang lainnya akan kita lakukan di video berikutnya. Pertama, sekarang kita akan coba masukkan video. Nah, supaya tampilannya lebih menarik, kemarin saya minta Bapak dan Ibu membuat misalnya TV atau apa begitu ya, menunjukkan bahwa ini adalah sebuah video yang bisa diputar. Nah, dalam hal ini saya sudah mencontohkan ada sebuah gambar TV, kita akan masukkan video ke dalam gambar TV ini. Caranya Bapak dan Ibu, Bapak Ibu klik yang ini, yang YouTube player. Kita klik, sudah, ini sudah masuk Bapak dan Ibu, ini saya geser, kita paskan dengan tampilan layar TV-nya. Karena ini belum lebar, maka saya arahkan kursor ke arah sini kanan sampai dia berbentuk panah kanan kiri warna putih. Saya klik, geser ke kanan. Oke. Kemudian yang bawahnya kurang sedikit, saya klik sampai tampilan atas bawah, panah atas bawah, saya geser ke bawah. Nah, kalau sudah Bapak dan Ibu, di sini ada tombol aturan seperti apa sih kita boleh lihat. Nah, disinilah kita masukkan eh, link YouTube-nya Bapak dan Ibu. Caranya adalah, ini saya close dulu. Caranya adalah kita buka YouTube Bapak dan Ibu, kita klik YouTube ya, kita buka tab baru misalnya di sini. Kemudian kita cari YouTube. Kita buka YouTube, kemudian kita cari ya, sudah. Kemudian kita cari mana yang ada hubungannya dengan eh, Pancasila misalnya ya. Terserah Bapak dan Ibu silahkan cari ya. Misalnya eh, pengamalan Pancasila misalnya. Oke, di sini kita cari. Nah, ini ada sebuah video nih Bapak dan Ibu. Kita coba klik, kita buka videonya. Ini kita off-kan saja suaranya. Lalu Bapak dan Ibu, kita ya, kita bagikan Bapak dan Ibu atau boleh kita klik yang di sini ya. Di sini kita klik lalu kita sorot ya. Kemudian kita Ctrl C, kita copy Ctrl C. Kemudian kita kembali lagi ke live worksheet kita, kearahkan yang di sini.
klik yang gambar pensil ini, lalu kita pastekan di sini. Kalau sudah, klik save. Oke, Bapak dan Ibu, videonya sudah masuk Bapak dan Ibu ya. Ini videonya sudah masuk. Ini kalau kita coba putar, nanti dia bisa putar ketika di tampilan preview. Selanjutnya Bapak dan Ibu, kita akan masukkan sebuah link ya. Caranya adalah Bapak Ibu eh, klik yang ini ya, yang gambar link ini, klik link, dah muncul di sini, kita share ke sini Bapak dan Ibu, kita boleh perbesar. Ya, seperti ini Bapak Ibu. Oke. Ya, kita arahkan ke sini. Lalu Bapak Ibu boleh cari link ya tertentu ya dari mana saja. Di sini saya contohkan saya cari dari Wikipedia misalnya Bapak dan Ibu ya, atau saya cari dulu di Google. Nah, pengamalan Pancasila. Oke, kita cari ya. Banyak Bapak dan Ibu ya. Link kita ambil misalnya ini yang dari yang Bobo ya Bapak dan Ibu ya. Dari yang ini saya coba buka, saya klik. Nah, kalau sudah Bapak dan Ibu, ini saya close saja. Kalau sudah, ini kan isinya tentang pengamalan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Ini Bapak Ibu boleh klik yang bagian atas ini, kita klik sampai warna biru. Kalau sudah kita Ctrl C, Ctrl C, kembali ke live worksheet. Di sini ada yang tanda edit, kita klik, lalu Bapak Ibu tinggal Ctrl V. Masukkan ke sini, save. Link tadi ketika siswa nanti klik di sini akan diarahkan ke link yang tadi sudah kita masukkan. Lalu yang terakhir Bapak dan Ibu bisa memasukkan audio. Nah, dari mana audio ini? Audio ini Bapak Ibu bisa cari misalnya dari internet ya, atau Bapak Ibu boleh juga rekam sendiri audionya. Lalu bagaimana cara merekam audio? Nah, sebentar Bapak dan Ibu saya akan tunjukkan kepada Bapak dan Ibu bagaimana cara merekam audionya. Nah, Bapak Ibu, sebenarnya Bapak dan Ibu ketika di laptop Bapak dan Ibu bisa merekam suara secara langsung di laptop Bapak dan Ibu. Nah, sekarang tergantung Bapak dan Ibu operasinya Windows-nya Windows berapa. Di sini saya contohkan, Windows-nya ini Windows 10 Bapak dan Ibu ya. Nah, kalau Windows 10, maka Bapak dan Ibu, langkahnya Bapak Ibu tinggal tekan touch Windows. Kalau di keyboard Bapak Ibu cari ada gambar jendela. Nah, itu silahkan ditekan. Kemudian nanti akan muncul kolom pencarian, Bapak Ibu ketikkan voice recorder. Kalau sudah, nanti akan muncul, lalu Bapak dan Ibu tinggal rekam. Ya. Dan kalau kita merekam menggunakan yang langsung dari laptop kita, hasil rekamannya itu adalah dalam format M4A. Sedangkan di live worksheet yang bisa dimasukkan itu adalah format MP3. Jadi nanti setelah kita rekam, kita bisa convert atau ubah dari M4A ke MP3 atau MP3. Nah, ini kalau kita Windows-nya Windows 10. Lalu bagaimana dengan Windows yang lain, misalnya Windows 7 atau Windows 8? Caranya hampir sama Bapak dan Ibu. Tetap tekan Windows. Kalau di Windows 10 kita ketik yang voice recorder, tapi kalau di Windows 7 atau Windows 8, ya kita ketiknya sound recorder. Ya, itu tadi bedanya. Kalau tadi voice recorder, kalau ini Windows 7 atau Windows 8 sound recorder. Lalu cara pengoperasiannya sama. Nanti saya akan contohkan kepada Bapak dan Ibu. Lalu, selain bisa kita langsung dari laptop kita juga bisa memasukkan audio itu dengan menggunakan aplikasi tertentu. Contohnya, kita bisa merekam dengan aplikasi Audacity. Aplikasi ini kita bisa download dari eh, laptop kita, Bapak dan Ibu. Kita tinggal cari ketikan Audacity ya di laptop kita. Lalu tinggal dibuka, lalu di record ya.
Jika sudah selesai, tekan tombol stop. Kemudian kalau sudah, tinggal diekspor. Nah, menariknya kalau kita menggunakan Audacity ini, Bapak dan Ibu, hasilnya itu bisa dalam bentuk MP3. Kalau tadi dalam laptop itu M4A. Nah, sekarang saya akan coba praktekkan kepada Bapak dan Ibu ya, satu-satu Bapak dan Ibu ya. Di sini Bapak dan Ibu, saya eh, klik tombol window di laptop saya. Kemudian saya ketikkan di sini ada voice recorder, voice voice recorder. Nah, yang ini Bapak dan Ibu. Kenapa saya mengetikkan voice recorder? Karena Windows-nya Windows 10. Tinggal kita klik saja. Nah, akan muncul tampilan seperti ini kalau Bapak dan Ibu sudah pernah menggunakan sebelumnya. Tapi kalau belum, nanti mungkin ada muncul menginstal lebih lanjut. Ikuti saja Bapak dan Ibu diinstal sampai selesai, sampai nanti Bapak dan Ibu bisa melakukan record. Nah, di sini kita bisa mulai merekam. Caranya adalah kita klik yang ini. Baik, selamat pagi anak-anak. Berjumpa kembali dengan Pak Agus. Kita akan sama-sama belajar terkait penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itu sudah selesai Bapak dan Ibu. Ini sudah muncul hasil rekamannya. Kita coba putar Bapak dan Ibu ya. Baik, selamat pagi anak-anak. Berjumpa kembali dengan Pak Agus. Kita akan sama-sama belajar terkait penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itu kalau kita menggunakan voice recorder yang langsung dari handphone. Kemudian hasilnya ini formatnya M4A Bapak dan Ibu ya. Belum bisa langsung kita masukkan ke dalam live worksheet. Nah, supaya bisa dimasukkan ke dalam live worksheet, maka kita bisa ubah, kita convert dulu Bapak dan Ibu ya. Caranya adalah saya buka tab baru Bapak dan Ibu. Kemudian saya ketikkan export M4A to MP3, MP3 ya. Saya klik enter. Lalu di sini ada Convertio ya. Saya coba pakai yang Convertio. Saya klik sudah. Kalau sudah di sini kita diminta memilih file. Maka saya klik pilih file. Lalu saya cari tadi ya di mana hasil rekaman. Biasanya di dokumen Bapak dan Ibu ya. Dokumen, kemudian saya cari Bapak dan Ibu. Ah, di sini ada sound recording ya. Sound recording saya klik, saya buka. Nah, yang terakhir tadi judulnya recording 3 ya. Maka ini saya klik, kemudian saya open. Sudah, Bapak dan Ibu, ini sudah masuk dan siap untuk dikonversi. Lalu kita tinggal klik yang konversi yang ini. Sudah, kita tunggu Bapak dan Ibu, konversinya sudah selesai. Yang tadinya M4A sudah jadi MP3, lalu kita tinggal download. Kita download. Ya, ini proses download. Download sudah selesai. Ini biasanya masuk ke dalam folder download. Nah, itu sudah bisa kita gunakan Bapak dan Ibu. Atau Bapak Ibu juga bisa menggunakan aplikasi Audacity. Nih, Audacity Bapak dan Ibu ya. Audacity muncul tampilan seperti ini, Bapak dan Ibu tinggal download saja. Ya, di-download. Kalau sudah ikuti langkah-langkah yang ada sehingga nanti di laptop Bapak dan Ibu itu sudah ada aplikasi Audacity. Contohnya di saya seperti ini Bapak dan Ibu. Di saya sudah ada aplikasi Audacity. Saya klik saja. Kemudian kita tunggu. Nah, muncul seperti ini. Ada minta untuk install, update install. Saya skip dulu. Saya okekan saja. Lalu bagaimana cara recordnya kalau kita menggunakan Audacity? Caranya klik yang ini. Kalau misalnya ingin di pause, klik yang pause yang ini, Bapak dan Ibu.
Kemudian kalau dilanjut tinggal lanjutkan saja. Saya contohkan seperti ini Bapak dan Ibu. Berjumpa kembali dengan Pak Agusani dalam kegiatan pembelajaran PKN kelas 5 terkait materi penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Oke, kalau sudah Bapak dan Ibu, Bapak dan Ibu boleh eh, stop ya seperti ini dan Bapak Ibu boleh simpan ya ekspor filenya ke dalam eh, file MP3 Bapak dan Ibu. Caranya adalah ya, ini klik file, kemudian diekspor ya. Lalu langsung kita ekspor as MP3. Kita klik export as MP3, kemudian kita beri nama misalnya pembelajaran Pancasila. Lalu kita tinggal save. Ini kalau mau diisi silakan, kalau tidak langsung kita okekan saja. Nah, ini kita bisa tutup Bapak dan Ibu. Ini proyeknya mau di-save atau tidak ya. Kalau mau di-save silahkan di yes-kan saja, kalau tidak juga tidak apa-apa ya. Ini saya no saja Bapak dan Ibu. Sudah, kita kembali ke tampilan live worksheet Bapak dan Ibu. Nah, sekarang kita tinggal masukkan audio. Terserah demo yang mau dari yang Audacity tadi atau dari video yang langsung kita record di laptop. Nah, Bapak dan Ibu, di sini cara memasukkan audionya adalah kita tinggal klik yang play MP3. Sudah ada di sini, kita seret. Lalu Bapak dan Ibu kita perbesar saja. Sebentar, saya perbesar sampai bawah sini. Ya. Kalau sudah saya klik yang gambar pensil ini. Lalu kita tinggal masukkan file rekaman suara yang sudah kita buat tadi. Caranya adalah kita pilih file, kemudian kita cari. Nah, di sini saya akan masukkan suara yang tadi saya rekam di laptop saya. Itu sudah saya download kan, sudah saya convert ya. Maka saya klik yang download. Nah, di sini ada Bapak dan Ibu, saya klik, kemudian saya open. Oke, kalau sudah pilih, oke. Sudah Bapak dan Ibu, kalau sudah maka Bapak dan Ibu, kita sudah berhasil memasukkan sebuah video, sebuah link materi, dan sebuah audio. Nah, untuk yang berikutnya kita akan coba interaktifkan terkait beberapa macam tipe soal, namun pada video berikutnya. Nah, sementara sampai di sini saya akan coba simpan dulu Bapak dan Ibu ya. Caranya adalah saya scroll ke atas ya. Kalau sudah eh oh, maaf, maksudnya kita scroll ke bawah ya, Bapak Ibu ya. Scroll ke bawah sampai akhir dulu. Nah, kita save and view Bapak dan Ibu. Kita coba save and view. Sudah, kita lihat Bapak dan Ibu hasilnya. Oh, nama ini coba kita bisa isi misalnya Agus. Ya, namanya bisa kelasnya misalnya kelas 5A gitu ya. Kemudian di sini ada videonya, coba kita klik. Nah, jalan videonya Bapak dan Ibu ya. Oke, nah, stop. Kita stop. Oke, lalu apakah link materinya berfungsi? Bapak dan Ibu, saya klik pada link materi. Oke, langsung diarahkan ke tab yang tadi. Ya, saya kembali ke live worksheet. Oh ya, satu lagi Bapak dan Ibu, untuk bagian audio, ini mungkin bisa kita perkecil saja karena ternyata menutupi gambar Bapak dan Ibu ya. Nanti kita coba edit. Tapi kita coba putar dulu ada suaranya atau tidak. Baik, selamat
pagi anak-anak, berjumpa kembali dengan Pak Agus. Kita akan sama-sama belajar terkait penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Oke. Nah, di sini terlalu besar, kalau terlalu besar kita akan coba edit kembali Bapak dan Ibu. Caranya adalah kita scroll ke atas. Nah, ini ada edit elemen. Nah, kita klik saja yang edit elemen. Kita kembali lagi ke yang tampilan tadi. Nah, ini terlalu besar, mungkin kita bisa perkecil Bapak dan Ibu. Ya, ini kita perkecil di sini misalnya, ya. Kita perkecil tampilannya supaya tidak menutupi gambar. Oke, kalau sudah, kita save kembali, scroll ke bawah, save and view. Oke, sudah, Bapak Ibu. Nah, audionya jadi di sini Bapak Ibu ya. Coba kita putar. Baik, selamat pagi anak-anak. Berjumpa kembali dengan Pak Agus. Kita akan sama-sama belajar terkait penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Nah, Bapak dan Ibu, kita sudah berhasil memasukkan sebuah video, sebuah link materi, dan sebuah audio. Demikian Bapak dan Ibu, ini sudah tersimpan secara otomatis ke dalam live worksheet kita. Kalau kita ingin mencarinya kembali, kita tinggal ke My Dashboard, Bapak dan Ibu. Kemudian Bapak Ibu boleh klik yang sebentar Bapak dan Ibu ya. Kita bisa kembali ke My Dashboard atau di sini kita boleh klik yang worksheet gitu ya. Nah, kita bisa cari My Worksheet yang ini Bapak Ibu ya. Yang tadi yang sudah kita kerjakan, saya ulangi, boleh klik yang worksheet, kemudian klik yang My Worksheet yang ini. Oke, yang ini Bapak dan Ibu. Kita tinggal klik saja 2 kali. Sehingga akan muncul tampilan utuh seperti ini. Dan kolom nama kelas bisa ditulis. Kemudian video ini bisa dimainkan. Link materi, audio juga bisa kita dengarkan. Tetapi memang untuk yang lainnya belum. Nah, untuk yang lainnya nanti pada video berikutnya saya akan memperlihatkan bagaimana menginteraktifkan berbagai macam tipe soal asesmen yang ada. Sampai di sini Bapak dan Ibu, pembelajaran kita di video ini. Saya stop share dulu. Ya, demikian Bapak dan Ibu, bagaimana cara memasukkan video, audio, ataupun link materi ke dalam live worksheet. Terima kasih, kita berjumpa kembali dalam video berikutnya.